seorang anak kecil, anaknya yang masih berumur 4 tahun, mencoret-coret dinding mobilnya, mobil mewahnya. Ketika bapak itu pergi bekerja, anak-anaknya ketemu paku itu diambilnya, dicoret-coret di dinding mobilnya. Dia bikin gambar gunung, dia bikin gambar rumah, dia bikin gambar orang dan sawah-sawah. Dan ketika bapaknya pulang, anak dengan senang, "Pak, lihat ini Pak, ini ada gambar gunung, gambar bukit. Ini Pak, ada gambar rumah. Saya yang bikin ini Pak," kata anaknya yang usia 4 tahun. Apa kata ayahnya? Dengan emosi yang meledak-ledak, "Ini mobil mahal, barusan saya beli 3 miliar, kok kamu coret-coret?" Maka diambilnya lah kayu, dipukulnya anaknya, dipukul kakinya, dipukul tangannya, sampai berdarah-darah tangan anak ini. Tetapi ketika esok paginya anak ini sudah mulai kepucatan dan dilarikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit diperiksa anak ini, ternyata tangan anak ini sudah banyak yang tembus-tembus oleh kayu yang ada paku di ujungnya. Rupanya bapak ini mengambil kayu, tidak melihat ada paku yang berkarat di ujungnya. Dipukulnya, paku yang berkarat itu ada tetanus di dalamnya. Kesimpulannya dokter bilang, tangan anakmu harus diamputasi, dipotong keduanya. Maka singkat cerita, tangan anak ini dipotonglah. Setelah dipotong tangan anak ini, sang ayah menangis, ibu menangis, menyesal memukul anak. Jangankan mobil 3 miliar, mobil 10 miliar pun tidak akan bisa menggantikan tangan anaknya yang dipotong. Namun berikutnya apalagi yang terjadi? Ketika anaknya mulai sadar, "Pak, Ma, saya mau minta maaf Pak, saya mau minta maaf Ma, saya salah telah mencoret-coret mobil Papa, mobil Mama. Tetapi kembalikan tangan Adi Ma. Tangan Adi sudah dipotong. Bagaimana Adi mau minta maaf kepada Mama? Bagaimana Adi minta maaf kepada Papa? Ayo Ma, kembalikan tangan Adi." Melihat anaknya yang dengan tulus sekali minta maaf kepada ayahnya, minta tangannya yang sudah dipotong dikembalikan lagi supaya dia bisa mengulurkan tangan dan minta maaf kepada ayahnya, pecahlah tangis di ruangan itu. Seluruh yang hadir menangis, dokter-dokter menangis, perawat menangis, ayah ibunya meraung-raung. Tidak dibayangkan hati anak kecil begitu mulianya, minta maaf kepada ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya marah, emosi ayahnya meledak-ledak. Meskipun kaya, tapi kalau pemarah, tidak akan ada gunanya kekayaan. Tangan yang sudah dipotong, 100 mobil pun berjejer digantikan tangan anak yang potong tadi, tidak akan bisa digantikan. Maka marah itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Marah bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga. Marah bisa menghancurkan reputasi seorang pejabat yang tinggi. Pejabat yang tinggi, bupati, wali kota, kepala dinas dan lainnya, kalau dia pemarah, maka dia akan hancur reputasinya, akan runtuh reputasinya. Maka Nabi Muhammad melarang orang marah. Kenapa Muhammad menjadi mulia? Walaupun dia dihina, dilempar, dicaci maki dan lain sebagainya, karena Muhammad orangnya sabar, tidak pemarah. Kapan Nabi Muhammad marah? Nabi Muhammad marah kalau Al-Quran diinjak-injak, kalau agamanya dihina. Agamanya dihina, Al-Qurannya diinjak, Nabi Muhammad orang yang paling depan marah. Tapi dilempari dengan tahi, dikatakan gila, dikatakan dia adalah pendusta, dikatakan dia adalah dukun tahyul. Muhammad diam saja, dia tidak pernah marah urusan dunianya. Itulah marah. Maka Allah melarang kita untuk menjadi marah. Kenapa kita sholat? Kenapa kita ibadah? Kenapa kita puasa? Jawabnya adalah supaya kita tidak menjadi seorang yang pemarah.
Kenapa kita dilarang menjadi orang pemarah? Marah menghancurkan iman, marah menghancurkan kehidupan, marah menghancurkan keluarga dan anak-anak kita. Semoga dapat kita ambil iktibarnya. Faktabiru ya ulil